pagi semuanya, salam bahagia untuk sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia dan saya Natural. Hari ini hari yang ya nggak terlalu cerah, tapi kita akan membuat sesuatu yang sangat bermanfaat di kemudian hari. Yang kita bikin pada hari ini adalah ekoenzim. Ekoenzim adalah hasil fermentasi selama 3 bulan dari sampah-sampah organik atau sampah dapur yang belum dimasak, seperti kulit buah atau sayuran-sayuran yang tidak dipakai. Ketika dia difermentasi selama 3 bulan dengan campuran gula molasses atau gula tebu atau gula Jawa, tapi bukan gula putih yang sudah di bleaching atau yang mengandung kimia, dan juga dengan air apa aja, dari air keran boleh, dari air bekas sisa dari air AC boleh. Pencampuran itu harus komposisinya tepat. Mungkin kita bisa langsung praktek atau dijelaskan dulu manfaat kemudian harinya apa gimana ya? Sambilan aja nanti. Sambilan aja nanti dijelasin. Iya, sambilan aja ya. Jadi yang kita butuhkan adalah wadah dari sebuah ember yang mulutnya lebar ya, jangan dari mulut kecil, karena akan bisa ketika masa fermentasi itu bisa keluar gas. Jadi kalau mulut lebar itu dia tidak akan ada penyempitan untuk gas itu keluar, dan juga memang harus dibuka ketika hari ke-7 dan hari ke-30. Setelah itu diamkan, tapi diberikan dengan kasih sayang dan diperhatikan supaya menjadi ekoenzim yang sangat baik buat kita pakai di rumah tangga untuk mengganti bahan-bahan kimia yang selalu kita gunakan, yaitu seperti deterjen, terus pel atau purifier udara ya, untuk menjernihkan udara di rumah, jadi supaya rumah tuh nggak banyak nyamuk. Karena hasil dari percampuran ekoenzim dan air itu akan menghasilkan oksigen yang kita semprotkan ke udara di dalam rumah gitu. Baik, sekarang mungkin saya perlihatkan. Mungkin ini ember, ini sebenarnya juga ember dari bekas cat, tapi ya sudah bersih. Ini sebanyak ukuran 25 kilo. Jadi 25 kilo kalau kita ambil isinya itu sebanyak 60% air. 60% air itu sebanyak 15 liter. Ketika 15 liter kita sudah punya, kita masukkan gula molasses sebanyak 1,5 kilo. Jadi komposisinya itu bisa diingat, mungkin kalau 10 liter air, 1 kilo gula, dan 3 kilo isinya atau ampas sampah dari dapur. Nah, gula molasses ini yang memang saya sudah gunakan, dan memang hasilnya itu wanginya lebih enak gitu ya. Enggak, kalau misalnya ibu-ibu pikir hasil sampah itu jadi bau got, mungkin komposisinya harus dilihat dan memang harus ditimbang. Kalaupun misalnya ibu-ibu tidak punya sampah pada hari yang sama, bisa dilakukan beberapa hari, tetapi sudah disiapkan airnya dan gulanya sesuai dengan komposisi yang akan diisi. Jadi bisa berhari-hari, misalnya hari ini punya 500 gram, masukin, tapi harus ditimbang dulu gitu ya. Mungkin nanti akan diberikan juga modul yang bisa dibaca ya dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nanti akan saya juga berikan si modulnya yang mungkin gampang digunakan juga di rumah kalau misalnya ibu-ibu lupa, atau ini mungkin bisa direkam dan terus bisa ditonton berulang-ulang gitu. Karena ini buatnya gampang sekali, dan juga penuh kasih sayang buatnya gitu. Jadi supaya hasilnya pun akan memberikan kasih sayang kepada alam semesta dan diri sendiri. Itu konsep ekoenzim yang memang dibuat dan sudah dilakukan research selama 30 tahun untuk kebaikan alam dan kebaikan manusia juga gitu. Karena ketika sampah dapur itu terbuang dan masuk ke TPU atau tempat pembuangan umum sampah gitu ya, dia akan mengeluarkan gas
dan juga akan menjadi ledakan seperti kayak bom gitu ya, padahal itu dari sampah organik yang sisa-sisa organik itu jadi berbau busuk dan juga mengeluarkan gas. Jadi untuk itu mengapa kita tidak melakukan pembuatan ekoenzim di rumah masing-masing untuk mengurangi banyaknya sampah organik yang terkumpul di tempat pembuangan sampah. Jadi setelah sudah disiapkan, kita tinggal masukkan si gulanya. Jadi kayak sama. Oh ya, tambahan satu juga saya memakai lerak karena juga lerak bisa diganti, bisa sebagai pengganti sabun mandi, bisa sebagai pengganti sampo, karena lerak itu sendiri memiliki antibakteri dan anti kuman yang baik untuk kulit dan kulit kepala. Yaitu seperti ini sudah dikupas dan ukurannya 1 kilo, supaya untuk jadi nggak ada tambahan lain, ibu-ibu perlu beli pela atau apa namanya deterjen atau apa ya, bukannya saya ini, cuma maksudnya ini lebih baik untuk pembuangan di dalam lingkungan sendiri gitu loh. Misalnya punya lingkungan dan digerakkan untuk bikin ekoenzim, semua pembuangan air itu akan lebih wangi dibandingin kalau kita pakai bahan-bahan yang kimia. Mungkin kita bisa langsung campur atau ini ya. Ini udah 10 liter, 15 liter. Oh, mungkin harus diukur dulu ya. Boleh ininya. Iya, ini jadi kita ini saya pas kebetulan bawa ukuran, jadi kita masukin sebanyak 15 liter dari, iya mungkin mbak ini ya, kayaknya iya Tuhan. Jangan gaya, jangan gaya. Jangan gaya, nanti yang ada ini iya sampai 5 liter dulu, nanti 3 kali ya. Ini 5 liter, iya 15, minta 5 liter lagi berarti. Ini di sini aja dari sini. Ini anggap aja nanti perlu 5 liter lagi supaya menjadi 15 liter. Lalu kita masukkan gula 1,5 kilo, bisa ditimbang ya, setengah kilonya ya, minta setengah kilo ini. Langsung masukkan gulanya. Gulanya setengah kilo lagi. Dan main ini apa namanya, sampah plastik hati-hati, jangan dibuang sembarangan. Lalu diaduk ya ibu-ibu, pakai tangan sendiri aja, nggak usah pakai apa-apa, supaya dia halus gitu. Karena di jari-jari kita ini mengandung energi dari alam semesta, dari Sang Pencipta, bahwa mau mandi, mau apa harus pakai tangan aja. Karena di sini ini ada meridian energi yang baik sekali untuk diri kita, untuk yang apa yang kita buat juga. Terus begini aja, Pus. Ini Mbak butuh setengah kilo ya. Ini kita diamkan dulu sampai dia halus, sampai masih kurang 5 liter dan setengah gram. Ini setengah kilo. Langsung tuang. Iya, tuang aja. Untuk supaya dia lebih lembut sih biasanya didiamkan dulu sebentar baru kita aduk gitu ininya. Diamin dulu supaya halus. Terus ini tuh sebenarnya kulit buah yang sangat bagus sekali. Ini yang namanya jeruk Bali, vitamin C-nya banyak sekali. Kadar vitamin C-nya tinggi dari jeruk apapun, makanya dia nama latinnya adalah Citrus maxima, karena dia yang paling tinggi vitamin C-nya. Jadi ini bagus sekali, cuma pakai ini aja untuk ekoenzim tuh bagus banget. Tinggal ditaruh, terus udah tambah lerak 1 kilo,
Udah bisa jadi untuk kebutuhan di rumah berapa bulan tuh ya. Ada 15 liter gitu hasilnya ininya. Tapi juga bisa juga pakai segala macam sampah ya yang ada dari dapur kayak kulit semangka, kulit jeruk, kulit pepaya. Mungkin juga diingatkan untuk tidak memakai kulit alpukat, kulit duren, kulit yang mengandung kayak ada lemaknya gitu ya. Ini tapi lebih bagus adalah kulit jeruk, kulit nanas supaya wanginya nanti lebih fresh gitu, seperti itu ininya. Jadi kita mesti timbang dulu, misalnya ini berapa kilo nih? Kita timbang ya. Ininya. Setiap kali untuk dimasukkan ke dalam air yang sudah ada komposisinya hari ini tuh kita bikin 15 liter, gulanya 1,5 kilo. Berarti ininya total 6 kilo ampasnya. Dan saya sudah sediakan 1 kilo lerak, berarti sisa sampah yang dari dapur itu sebanyak 5 kilo. Ini berapa kilo ya? Oh ini gram 1,9. Oh iya. Ini 2 kilo. Kita masukin ya. Ini sampahnya kita masukkan saja. Tidak usah ragu. Ini baru 2 kilo. Berarti leraknya 1 kilo, jadi udah masuk 3 kilo ya ibu-ibu. Nih 3 kilo ini mungkin boleh dimasukin. 1 kilo lerak berarti baru 3 kilo. Nah ini berapa kilo nih? Nah timbang lagi. Oh. Ini kecilnya. Iya, 800 berarti 3 kilo 800. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau dipotong kecil-kecil supaya nggak terlalu ini tempat. Cepatnya kayak apa? Lebih cepat ya? Iya. Ini Iya. boleh? Ini Iya boleh sama jeruk boleh. jeruk. Tunggu ditimbang dulu kan ya? Iya. Ini berarti 3 kilo 800. Iya 3 kilo 800 gram. Oh, wanginya enak banget ini. Seger loh, bukan dari mesin. Bu, jeruknya nggak dibawa ini, kok cuma kulitnya aja? Bagi dulu ya, Mi. Iya, iya. Nah itu berarti ditimbang. Ini mungkin ada kebungan ya. Ini Airnya. Ini berapa nih? Timbang ke. Itu kotak-kotaknya sih Ini berapa? Ngambil kotak-kotak. Ngambil kotak-kotak ini boleh nggak? Kulit buat naga. 1,7 ya? Kurang lebih 1 on. Boleh. Masukin aja. Kita perlunya berapa lagi sih? 5. Kan ini tadi 38. Berarti Oh, 1,2. dia 1 on. Kelebihan. 1,2. Itu kan 1,3 kelebihan. 1,2 lagi berarti. Iya, ambil lagi. Ambil lagi kurangin. Taruh di tatakannya, Neng. Iya, tatakan aja kan nanti ada ibu-ibu yang perlu kan? Berarti ini punya Oh, ini yang dipotong. Mami. Mami menang banyak nih jeruknya banyak. Kan kamu punya pohon. Iya, Mami. Pohon-pohon yang tadi bawahnya Mi, langsung direndam. Nanas kenapa jangan? Iya, baik. Iya, kulit nanas. Kan Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan ternyata sampah dapurnya nggak cukup, ibu-ibu keliling aja jadi pemulung. Pemulung yang bahagia tapi ya, gitu ya maksudnya ke tukang jus. Mereka tuh lebih senang kita mau ambil sampahnya gitu. Karena saya pun juga pada saat itu bikin kurang, jadi saya keliling naik motor gitu minta, apalagi yang kulit nanas tapi dipisahkan, yang daun hijaunya kulit nanasnya aja diambil, udah tinggal masukin aja gitu. tempatnya nggak muat.
Kayaknya keperluan ya. Iya. Bagi dua kali ya? Bagi dua. Nggak bisa. Nggak bisa. Takaran. Airnya apa ya? Ini padahal takarannya udah bener. Enggak tempatnya. Enggak, emang udah dihitung 50%. Besar kali jeruknya. Jeruknya kali dipotong lagi ya, supaya karena ngambang ini, tapi nanti ini, Mbak. Ambil. jadi kalau misalnya di fermentasi itu nanti si kulit-kulit buah ini dia akan mengendap di bawah gitu ininya. Dan juga ada kelebihan juga kalau bikin ekoenzim tuh, kalau misalnya emang sebenarnya bonus lah dari alam semesta, ada yang namanya bisa dapat namanya mama jelly, jadi berbentuk jelly itu bisa dibuat diberikan kepada orang yang luka bakar atau yang misalnya keriputnya banyak gitu, bisa dipakai di muka jadi anti aging gitu. Banyak lah sebenarnya ibu-ibu kalau ini apa namanya, iya ini kayaknya ngambang tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nanti kan ditutup. Nanti ditutup. Kayaknya paling tadi airnya kelebihan 100 mili atau 200 mili lah. Memang harus lebih ini apa namanya? Ini lebih ngambang ya ternyata dibandingin ini. Diangin-anginin dulu ya Bu semuanya. Kalau emang basah kan, kalau dapat sampah dari tukang jus ini kan biasanya lebih basah. Jadi airnya biar diturunin supaya kandungan airnya komposisinya kita sama gitu. Nanti dimasukin aja ya pas ini ya. Ini agak terlalu ngambang jadi. Kamu pinter masak ya sekarang. Pinter apa aja dari tuh. Jadi ibu kalau misalnya kan ini nanti akan difermentasi selama 3 bulan. Tapi dalam waktu 7 hari. Jadi hari pertama misalnya ini kan udah komplit ya. Hari pertama adalah besok. Hari ke-7 ibu buka embernya. Ini harus ditutup rapat. Hari ke-7 dibuka, terus tunggu hari ke-30 dibuka. Setelah itu didiamkan, ditutup rapat. Setelah 3 bulan baru dibuka, ibu udah bisa bisa memanen hasil ekoenzim. Dan ekoenzim yang sudah jadi, ketika punya sampah dapur, mau itu tulang ikan, mau bekas muntahan anak atau bekas nasi bekas gitu ya, yang emang mau dibuang, jangan dibuang, masukkan ke dalam ember kecil atau mangkok atau baskom lah ya, tapi terus dimasukin ekoenzim. Semua sampah dapur masukin ke dalam campuran air dan ekoenzim. Setelah tunggu sampai sore, mungkin ibu-ibu udah nggak punya sampah lagi. Besok pagi kalau misalnya dibuka dari campuran yang sampah hari itu agak bau, tambahin ekoenzimnya lagi supaya kalau dia udah wangi, udah siram aja ke tanaman, itu udah menjadi pupuk gitu. Jadi iya, jadi maksudnya apa namanya, nggak ada bau-bau lagi lah di rumah, bau sampah, bau got gitu. Kalaupun gotnya bau, siram aja dengan airnya dengan si hasil ekoenzim kita gitu, atau dengan si ekoenzim yang udah jadi itu buat segala macem. Mau WC mampet, mau terus punya banyak kerak di WC gitu ya, tinggal siram aja sama ekoenzim. Dan juga nggak perlu pakai tenaga bersihinnya, dia tinggal dilap atau dikosek sedikit aja udah lepas dari ininya gitu. Tapi ya ada beberapa juga yang mungkin nggak bisa, kalau misalnya lantainya ya marmer atau apa ya, saya nggak ngerti juga sih ya sebenarnya. Cuma kalau yang biasa-biasa aja, maksudnya ya bisalah dibersihkan gitu. Yang terutama adalah nggak bau pesing aja di toilet dengan pakai pembersih itu. Kalaupun misalnya punya tangki air, masukkan juga, misalnya komposisinya tangki air 50 liter, taruhlah 5 liter atau misalnya 1 liter juga nggak apa-apa. Dia akan ngebersihin kerak-kerak yang ada di tangki air itu. Jadi nanti akan keluar. Nggak apa-apa juga dipakai mandi gitu ya, karena dia sudah mengandung ekoenzim gitu. Iya, karena ekoenzim ini ya jadi antibakteri dan segala macam, dan yang dibuat ini juga ada leraknya gitu. Jadi kayak sebagai pembersih juga gitu. Karena lerak itu mengandung saponifikasi yang antibakteri dan anti kuman. Pokoknya bagus banget lah buat kita dan buat alam juga gitu. Jadi ini ditutup sampai hari ke-7. Iya, ini kan ke-7 dibuka sampai 30 hari. Iya. 30 Gitu. hari ditutup lagi sampai 3 bulan. Iya, ditutup aja rapet ya. Kalau misalnya ini kurang rapet, dipakein plastik terus dirapetin walau Meledak aja kan. Lakban. enggak akan meledak karena dia posisinya lebar. Ini ya seimbang. Kalau misalnya mulutnya kecil baru ya. kalau mulutnya kecil repot ibu-ibu.
Karena ibu-ibu harus buka tiap hari, dibuka gitu. Karena biar gasnya keluar ya. Ini tapi ini sebenarnya berkah banget kita dapat si pomelo. Ininya nama Inggrisnya pomelo atau jeruk Bali. Ini vitamin C-nya luar biasa. Jadi ini benar-benar bisa dipakai untuk sabun. Karena mengandung ini kalau ibu-ibu rebus buat jadi bahan buat keramas kalau rambut rontok. Gitu. Jadi direbus aja, nanti bilas rambut selalu pakai ini. Karena ini ada kandungannya yang saya juga nggak pinter banget untuk menghafalkan nama kimianya atau nama ininya apa zatnya atau gizinya itu atau kandungannya itu, tapi ini bagus sekali buat yang kulit kepala atau kulit tubuh karena ini mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Tapi ada yang untuk rambut rontok tuh apa namanya, dan itu sangat bagus sekali. Jadi jangan pernah buang kulit buah, ibu-ibu, sayang. Iya, kulit pepaya bisa juga dari pepaya. Apa namanya? Ya dimasukin aja semuanya. Dan juga nanti kalau udah punya ekoenzim jangan pernah buang sampah. Karena sampah itu bisa dimasuk ke udah dicampur sama ekoenzim, udah buang aja di luar, nggak akan bau. Karena sudah dicampur. Kalau lalat itu enggak ini. Iya enggak. Jadi kita punya, jadi dengan ini kan ini hasil yang udah jadi ya. Kalau misalnya satu tutup botol ini aja sekitar 10 mili dicampur 1 liter air, terusnya masukin dalam spray ini ya setiap pagi misalnya spray aja di meja, buat bersih-bersih, buat udara, buat kamar. Apalagi kalau punya anak bayi nggak perlu pakai apa penyemprot ruangan yang berwangi-wangi. Ini maksudnya bukan untuk wangi tapi untuk menetralkan si udara. Karena ketika campuran air dan ekoenzim disemprotkan ke udara, yang keluar adalah oksigen. Jadi udara di rumah itu jadi enak gitu, segar. Jadi mungkin nggak nyamuk nggak banyak, lalat nggak banyak, semut, kecoa, tikus, semua takut. Itu nanti disemutin nggak? Nah itu tadi saya mau tanya. Oh enggak, ya berarti ya? enggak. Jadi nanti ditempatkan yang misalnya ini nanti ditaruh, jangan di yang kena sinar matahari langsung, tapi harus ada tutupannya lah. Dia kena sinar nggak apa-apa, cuma kalau kena sinar langsung jangan gitu. Kepanasan dia. Tapi kalau cuma kena bayangan-bayangan sinar matahari nggak apa-apa. Gitu. Jadi bisa disimpan di tempat yang sejuk lah paling nggak untuk sementara ini. Kalau misalnya pun nanti jadi untuk buat ekoenzim itu nggak ada yang istilahnya gagal atau nggak sukses lah gitu. Semuanya pasti sukses karena kalaupun bau berarti kurang komposisi gulanya atau komposisi air, dan itu bisa nanti setelah 3 bulan taunya nggak sewangi yang diharapkan atau bau got gitu, berarti ada yang salah, ada bakteri atau mikroba yang masuk karena kurang rapat. Tapi itu juga bisa selama 7 hari kita jemur. Setiap 1 jam di pagi hari dijemur 1-3 jam, dibalikin lagi ke tempat teduh sampai 7 hari. Nanti dibuka, kalau misalnya masih juga berarti nambahin molasesnya, nambah gulanya gitu. Atau kalau enggak, kalau misalnya kurang rapat bisa juga jadi tumbuh belatung atau jadi jamurnya ada hitam-hitam di atas tuh kayak jamur gitu ya. Bukan jamur yang putih atau kuning lah hasil dari fermentasi. Itu juga berarti harus dijemur dulu sebelum dipanen gitu. Jadi nanti dia baunya tuh fresh kayak kayak minuman lah gitu ininya hasilnya. Kak, ada pertanyaan. Di hari ke-7 itu dibuka berapa lama? Nggak usah, dibukanya tuh paling gini aja kan, ini misalnya rapet ya. Bukanya gini aja, sebentar tutup lagi udah. Tapi harus ditutup rapat, jadi pastikan gitu. Bisa juga ya sayang ditutup rapat, udah rapet ya, jangan dimasukin ya sayang gitu. Jadi harus di label tanggal berapa hari 3 bulannya, jadi tanggal ditutupnya sama tanggal berapa bulannya, kasih hati-hati lah, lope-lope gitu loh, supaya dia memang kita sayang lah. Ininya cara bikinnya dengan penuh rasa bahagia dan kasih sayang. Semuanya, semua yang kita lakukan, nggak hanya bikin ekoenzim aja. Terus tempatnya boleh nggak menggunakan stainless? Tidak disarankan.
sebenarnya idenya adalah pakai sesuatu yang emang bekas dan nggak dipakai lagi gitu. Walaupun apa namanya, yang kayak misalnya misalnya ada ember atasnya pecah gitu. Tapi kalau kita bisa plastikin, bisa dirapetin, kenapa enggak kita pakai gitu. Idenya sih semua dari yang kita sudah tidak gunakan lagi gitu ininya. Bisa ada juga ya beberapa yang pakai galon tapi lebih capek ya karena tiap hari harus buka. Kalau enggak ya dia meledak muncrat ya udah selesai gitu. Tapi kalau yang ember bisa aja ibu misalnya beli es krim tuh cuma ukuran 3 liter itu bisa dipakai gitu. Komposisinya airnya 60% dari 3 liter. 60% dari si tempatnya itu berapa kapasitasnya berapa, pokoknya 60%-nya itu isinya air. Baru airnya misalnya cuma berapa setengah liter, berarti tinggal kita hitung komposisinya. Berarti kita cuma butuh berapa 50 gram gula, terusnya si ininya 1,5 kilo cuma. Kalau 500 ml mah enggak ya? Enggak. 50 gram berarti kan? 1,5 kilo. Iya. Jadi Pokoknya hitungannya tuh 10 air, 1 kilo gula, 3 sampah gitu aja. Tinggal diulang-ulang, jadi 3 bagi 10 mau dikaliin berapa ini ya isi liternya gitu. Lerak itu berarti berteman dengan sampah ya? Iya. Satu di Iya. 3. Tapi sebenarnya juga kalau nggak pakai lerak juga bisa, nggak apa-apa juga, cuma sampah dari dapur. Tapi banyakin kulit jeruk, kulit yang sitrus atau kulit nanas itu wanginya tuh lebih enak gitu, aroma, lebih banyak untuk aroma dan juga apa namanya nggak khawatir lah dari yang lain. Yang lainnya boleh kayak misalnya masak kangkung kan pasti ada ujung-ujungnya nggak dipakai, masukin gitu ininya. Tapi untuk berikutnya kalau udah punya ekoenzim ya sampah itu masukin juga ke dalam satu baskom yang bisa ditutup, udah ada campuran air dan ekoenzim, itu udah bisa jadi pupuk itu. Jadi nggak perlu beli pupuk lain gitu maksudnya. Kalau iya nggak ada yang dibuang gitu. Kebayang nggak kalau kita nggak ngebuang sampah gitu? Ya paling plastik ya masih bisa, tapi plastik pun ya mungkin kalau sampah-sampah plastik bisa dipisahkan, ibu-ibu cari pemulung aja, mereka tahu poolnya di mana gitu. Jadi jangan dibuang disatuin dengan sampah organik atau sampah ini. Kayak misalnya punya daun-daun kering juga masukin aja dalam satu ember yang udah nggak dipakai, nggak ditutup juga nggak apa-apa, campurin dengan ekoenzim dan air. Itu Ekoenzim yang sudah jadi. Yang sudah jadi dicampur air, sampah daun-daunan itu masukin aja. Itu nanti jadi kompos, jadi pupuk juga gitu semuanya. Gitu. Jadi yang jangan saya, dibakar. Maaf, yang saya belum terlalu ngerti. Kalau sudah 3 bulan, saat ini sudah jadi, kan kita ambil airnya. Iya. Di situ nanti ada pengendapan, ada sisanya. Ada sisanya. Apakah sampah-sampah itu kita masukkan lagi untuk bisa dijadikan pupuk lagi? Iya bisa. Oh, Bisa gitu? untuk jadi pupuk. Bisa juga untuk kayak misalnya ditaruh di tempat-tempat di mana ada tikus. Itu jadi tikus nggak akan masuk, nggak akan datang. Atau bisa juga dicampur air. Ini dicampur air lagi? Iya, dicampur air, udah tinggal ya endapan untuk siram. Tapi juga endapan itu kalau misalnya punya ember lagi, endapan itu bisa aja diambil sepertiganya, taruh di ember baru, bikin lagi kita gitu. Untuk 3 bulan berikut. Untuk campurannya, jadi dia kayak pemancing gitu loh, pemancing si ininya. Ya, itunya. Yang penting kita komposisinya pas gitu ya. Yang penting komposisinya pas. Kalau Campuran itu. ya, seperti tadi awal saya bilang bahwa tidak ada yang gagal atau nggak sukses. Jadi kalau misalnya nggak pas pun, dia akan ngasih tahu dengan baunya atau ini. Jadi nanti kita bisa tambahin si gula kah atau air gitu. Tapi memang setiap hari kalau misalnya mau masukin bikin ekoenzim harus ditimbang dulu lah gitu. Jadi tahu bahwa komposisinya udah pas, udah tutup rapat, 7 hari kemudian baru. Jadi kalau misalnya hari ini belum komplit, berarti belum bisa ngitung 7 hari. Sampai dia komplit komposisinya pas, baru kita tutup rapat, baru hitung gitu ininya. Jadi
Jadi sih sebenarnya nggak usah yang harus punya segini kilo, enggak. Yang penting kita udah punya campuran air dan gula, udah ditutup aja. Ntar ditimbang, masukin timbang. Oh ini udah pas hari ini, udah tutup rapet. Hitung hari Jadi nggak pertama mesti pas besok. hari pertama tuh harus penuh semua penuh gitu enggak ya? Enggak. Bisa nyicil isinya. Bisa nyicil. Yang penting dicatat berapa timbangan. Iya, berat harus dicatat timbangannya berapa. Terus kalau buah-buahan yang tadinya kita masukkan di kulkas, kita makan nih, terus kulitnya kita Langsung masukin nggak langsung apa-apa. masukin bisa? Bisa. Oh, nggak Ditimbang harus dulu tapi. diangin-angin, ya? Ya, ditimbang dulu. Oke. Iya, nggak perlu diangin-angin, nggak apa-apa ininya. Kalau misalnya, iya, sebenarnya sih kenapa harus diangin-angin supaya si kadar air yang di kulit buah itu berkurang supaya komposisi airnya itu pas gitu. Jadi si air sama gula tuh pas ininya. Jadi ntar dilihat aja si ininya. Kalau misalnya bisa diangin-angin dulu juga nggak apa-apa juga gitu. Misalnya makan pagi atau malam ditaruh aja di luar gitu, baru besok pagi ditimbang. Kan pasti ntar ada siapa yang makan, semuanya udah dikumpulin, ada tampah lah tuh, ditaruh di tampah dia lebih gampang ininya penyaringan si udaranya sama airnya supaya ini. Berarti yang penting komposisi ya? Yang penting komposisi. Jadi Iya. ini memang tepat ukurannya air, Gula. sampah dengan gulanya. tepat. Iya. Hasilnya itu pasti wangi. Pasti gitu. wangi. Kalau Berarti misalnya kalau 3 bulan ternyata hasil aromanya berbeda dengan yang kita harapkan, pasti ada salah. ada di komposisi yang kurang. Oke. Terus kalau untuk membenahi itu bagaimana? Kalau misalnya bau got itu, jadi kita sinari dengan matahari 1-3 jam lah setiap pagi selama 7 hari. Kalau masih bau juga, berarti mungkin kita tambahin molasesnya, si gulanya. Gulanya itu untuk dia fermentasi, ya paling cepat. Apalagi kalau kayak ada belatung, ada apa gitu, kita harus dijemur dulu selama 7 hari. Setiap harinya tuh 1-3 jam lah gitu. Ntar masukin lagi, terus besok ini lagi. Kalau terusnya masih bau atau masih ada belatungnya, tinggal masukin aja gula. Berarti kurang itu gulanya. Gitu. Kalau pas kayak gini juga nggak terlalu rapet, dia ada mikroba bakteri yang memang seneng dengan fermentasi masuk, tapi dia jadi berkembang biak. Itu aja. Cuma kalau udah kena kejemur, dia akan mati gitu. Tapi juga rapet ininya, jangan kebuka. Kalau efek dari belatung itu sendiri, kalau misalnya memang ada mikroba masuk, terus berpengaruh nggak dengan hasil? Enggak. Sebenarnya sih ada juga yang emang dia bikin untuk menghasilkan si belatung, karena itu kan jadi makanan ternak. Jadi bisa bikin kompos gitu. Jadi kalau misalnya ada pun ampasnya itu bisa ditambah air tapi nggak usah ditutup rapat, ntar dia akan timbul maggot ya namanya ya, belatung itu. Nah belatung itu untuk makanan ayam, daripada beli pakan ada kimianya itu jadi makanan ayam. Tapi kan berarti nggak bisa kita pakai untuk kumur. Oh enggak, kalau misalnya itu nggak apa-apa. Itu protein tinggi loh, belatung itu. Protein tinggi. Tapi maksudnya untuk hasilnya ekoenzim yang nggak diharapkan. Cuma kalau nanti berikutnya ampasnya mau bikin untuk makanan ternak atau bikin kompos, itu bisa dihasilkan. Jadi tinggal ampasnya tambahin air, udah tutup aja biasa, kayak nggak usah rapet-rapet. Nanti dia kena angin-angin, ke mikroba masuk, itu jadi tumbuh belatungnya. Dan biasanya itu kalau orang yang pada bikin pupuk organik itu diminta belatung itu, emang diternakin gitu ininya. Dan kalau punya ayam sehat banget ayamnya, protein banget. Tapi kalau untuk bikin ekoenzim dijemur aja itu, atau ditambahkan itu terus tutup rapet. Berarti tidak rapet biasanya. Jadi emang harus rapet. Jadi kalau udah kayak gini, kita kasih plastik dulu, baru ditutup rapat. Kalau perlu taruh apalah di atasnya gitu. Kalau ada di dekat situ taruh supaya nggak goyang. Gitu. Ini. Ada lagi? Ada pertanyaan lain? Kalau sudah jadi itu langsung disaring, bisa di tempat-tempat ini. Iya. Ya kalau misalnya biasanya sih saya cuma pakai selang, masukin terus sedot keluarin.
Tapi memang kadang-kadang suka susah juga, atau pakai itu pump elektrik, atau ya kalau enggak pakai ciduk, nanti disaring lah supaya nggak keikut ampasnya, jadi hasilnya itu bening, nggak ada ampas. Karena kalau ada ampasnya dia terus berfermentasi ininya, berproses gitu. Walaupun bagus aja sih sebenarnya. Sekarang hasilnya kalau misalnya dapat yang butek gitu ya, kalau ada ampasnya itu bisa untuk masukin ke tangki air atau masuk ke bak mandi. Jadi nanti si bak mandi itu si bakterinya pun nggak ada aja, jadi bersih gitu. Sendiri ya, bersih, bersih Setelah sendiri. jadi seperti ini kuat berapa lama, Bu? Nggak ada kadaluarsa. Jadi seumur hidup. Nggak ada namanya Nggak ada basi expirednya atau ya? nggak ada expirednya. Dan dia tidak akan berbau gitu ya? Tidak, sama terus baunya ininya. Makanya bagusnya memang nggak ada ampasnya supaya dia baunya stabil. Kan kalau dia terus berfermentasi dia kayak tetap bau, kayak ada bau cuka, bau alkohol atau bau asam-asam seger gitulah. Kayak tadi ibu bilang pikirnya buat minum kan. Terus ini berapa lama masa berlakunya? Seumur hidup nggak ada luarsanya. Nggak ada yang tadi. Seumur hidup jadi nggak ada kadaluarsa. Berarti kan memang harus disayang-sayang. Iya, bener harus disayang. Iya. Jadi kalau misalnya pun ya pakai botol bekas aja, jangan terlalu ini. Kalaupun misalnya emang udah waktunya panen, terus nggak punya botol kosong, ya nggak apa-apa didiemin. Nanti pas sudah ada botol baru masukin. Maksudnya jadi lebih dari 3 bulan dia tidak akan apa-apa? Nggak apa-apa. Dan kalau misalnya mau lebih wangi lagi, setelah panen, maksudnya setelah 3 bulan kita masukin serai wangi. Masukin potong-potong, masukin terus tunggu 1 bulan baru dipanen. Itu lebih keren lagi gitu. Dan juga ya ibu-ibu ya asal tahu ini adalah anti radiasi yang paling oke. Jadi kalau misalnya punya anak sering gadgetan atau main di laptop atau orang kantoran, taruh aja di sampingnya, nggak usah dibuka, taruh aja di sampingnya. Kita pakai laptop gitu di sini. Ini semua radiasi yang ada di laptop atau audio itu keserap sama dia. Kalau misalnya sebenarnya bisa juga ya, kalau misalnya tadi alatnya saya bawa tuh yang anti radiasi yang cuma simple doang, yang cuma beli di Tokopedia 20.000 apa deh, tes radiasi. Jadi kalau misalnya di mesin cuci atau TV radiasinya berapa, terus langsung letakkan si ekoenzim, terus langsung cek radiasinya dia turun bisa sampai 80%. Enggak. Jadi kan biasanya ibu-ibu alat maksudnya gini loh, barang-barang kayak pelan atau apa biasanya taruh di pojokan dia. Ini emang enggak, kalau ekoenzim kan ini nanti dipakai. Kalau mau nyimpennya taruh aja samping TV kah, samping audio system, samping laptop. Kalau ada anak tiap hari duduk apa laptopnya taruh aja sampingnya dia. Tanpa dibuka ya? Tanpa dibuka. Kita tutup aja. Jadi kalau nyimpen ya nggak perlu dilaci, taruh aja di ruang tengah gitu, di luar. Supaya ada radiasi itu dia yang menyerap gitu. Mau kecil mau gede sama aja gitu. Tapi mungkin lebih ini, jadi kalau misalnya punya nanti dibotolin, taruh aja di samping-samping elektronik, di atas kulkas atau di samping kulkas atau di sampingnya microwave lah atau apalah, alat apa aja yang listrik-listrikan itu untuk dia ini. Karena kenapa zaman sekarang banyak orang susah tidur, karena biasanya kayaknya mewah gitu kalau di kamar tidur ada TV, padahal mah itu mengganggu bioelektronik dari badan kita sendiri. Kita nggak akan bisa tidur nyenyak gitu, karena kita tuh mengandung bioelektrik, kita mengandung energi, dan ketika si TV itu ada, walaupun nggak nyala, tapi saklarnya masih di stop kontak, ini masih mengeluarkan, jadi kita bisa terganggu. Jadi ya kalau dibilang namanya deep sleep atau restful ya, kita biasa istirahat penuh gitu ya, itu susah didapatkan. Apalagi di mana-mana, wah belum handphone, belum ini, belum itu, aduh puyeng hidup ini. Saya mah bahagia aja tanpa handphone. Tapi ada juga punya. Terus ini kan bisa digunakan untuk muka. Iya. Muka. Cara penggunaannya gimana? Jadi sebenarnya tadi ada yang udah saya buka, yang mana ya? Yang sebelah sana pinggir. Yang ini ya?
Oh iya, ini. Jadi ini tuh sebenarnya udah misalnya dicampur air ya. Maaf. Ini bisa aja untuk jadi hand sanitizer kalau keluar, tapi dicampur air ya, karena ini pekat sekali gitu ya. Dan nggak ada baunya gitu, maksudnya kalau misalnya dia udah campur air dia netral. Dan kalau mau dipakein ke muka dicampur air aja buat bilas, terus buat bilas rambut, rontok atau apa gitu loh. Ini Takarannya? dan kalau misalnya kayak kita ada koreng atau bekas luka lah ya. bekas luka gitu ya, usap aja, dibasuh aja kayak ini pakai lotion. Takarannya sih ada ya sebenarnya di sini. Kalau yang untuk si pembersih apa namanya, mandi dan cuci tangan, dia masih tetap pakai sabun. Cuma kan kalau ibu-ibu udah ada leraknya, kalau ada leraknya nggak usah pakai sabun lagi. Jadi 1:5 atau 10. Ya sama aja sih sebenarnya, 10 ml satu tutup botol untuk 1 liter. Untuk 1 liter. Kalau untuk kumur satu tutup botol dengan setengah gelas air, kumur aja sebelum tidur malam gitu ya. Yang ada entar jadinya malah sikat gigi sebenarnya, karena nggak bau sama sekali mulut ini gitu. Jadi si gigi juga bisa buat sikat gigi gitu ya, jadi bersih. Si rongga kita itu bukan mematikan bakteri, jadi yang bakteri tidak dibutuhkan tidak ada gitu ya, tapi yang emang kita tetap butuhkan tuh juga nggak mati gitu, kita tetap ada gitu. Jadi dia bisa Jadi bedain malah- itu ya, Iya. antara bakteri baik dan yang Iya, tidak baik. iya. Untuk Ya cara sariawan pada bisa kumur, dikumur aja. Dan kalau kumur tuh gergel gitu. Gitu. Tahan dulu. Iya, ditahan di ini, di leher, terus baru kumur di rongga mulut, baru buang. Itu nggak usah dibilas lagi pakai air biasa. Nggak usah. Kalau ini kan ibu-ibu ada yang nanti bawa ya, hasilnya dicoba, hasilnya gitu ya. Ya karena ada lerak dikit, agak-agak pahit dikit, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuma ini powerful banget untuk membersihkan si rongga mulut gitu. Apalagi yang belum di ini ya. Ini juga bisa buat detox tubuh ya, maksudnya direndam hasil ekoenzim ini, ditambah air hangat di dalam baskom, kira-kira lah gitu, misalnya 1 liter air hangat gitu ya, ditambah 1 tutup botol atau lebih, terus kita rendam aja selama 15 menit, itu untuk mendetox gitu. Terus kalau ada anak-anak sering lah gatel atau biang keringet atau apa, mandiin pakai ini, campur airnya sama, iya gatel-gatel gitu ya. Kalau iya bisa ini. Ya sebenarnya juga kalau misalnya udah dicampur air bisa juga untuk jadi cuci muka gitu. Untuk cuci muka, untuk ngebersihin bakteri, terutama yang berjerawat dan segala macam gitu ininya. Jadi karena ada jerawat itu karena timbul karena ada bakteri yang ada di dalam kulit itu, dan juga mungkin cara membersihkannya yang nggak bersih, atau mungkin memang udah kayak ada lagi hormonnya atau apa gitu. Mandi aja dengan campuran ekoenzim gitu. Ininya. Ada pertanyaan lagi ya? Penyimpanannya harus botol plastik apa beling boleh? Enggak, plastik aja. Plastik aja. Dan diutamakan sih penyimpanan pakai botol plastik bekas ya, supaya kita nggak nyampah lagi ya. Aqua yang gede kah, aqua yang kecil gitu. Jangan aqua gelas, susah nutupnya. Kemasan. Iya, kemasan. Botol beling bekas gimana, Bu? Botol beling bekas ya bisa juga sih. Sebenarnya kalau emang punya. Enggak, kan kebetulan saya kan jualan sirup, banyak botol-botol sirup. Ya, itu jual aja. Iya bisa. Nggak usah dijual, Mi, kalau mau aku bagi-bagi aja ntar. Iya, Sempet bisa kesini, ya. juga. Bisa itu. Iya, mumpung belum dijual gitu botolnya. Ini untuk anak-anak kanker aman kan ya kakak? Aman. Mandiin pakai ini aja, campuran ini gitu. Nanti bisa dicoba kok. Ya. Kan ini udah dapet, ibu-ibu udah dapet gitu ya. Coba buat anak-anaknya mandi keramas gitu ya. Saya tahu yang ya saya sih percaya banget sama ekoenzim gitu. Jadi saya pun udah sikat gigi, mandi, semua udah pakai ekoenzim gitu ya.
Ya alhamdulillah, ya puji syukur Tuhan berkati. Ini maksudnya rambut saya lumayan nggak rontok dan kulit juga nggak sering gatel gitu ya, kecuali kulit saya dicintai sama nyamuk. Padahal nggak manis juga, nggak ini juga, cuma sering itu kadang-kadang bekas gatelannya itu saya suka olesin ini aja atau mandi dengan campuran gitu. Kebetulan juga saya produksi untuk skincare untuk dari bahan-bahan natural. Tapi semua sabun yang saya bikin juga ada ekoenzimnya gitu. Dan nggak ada kimianya, jadi kadang-kadang bingung, nggak ada busanya soalnya. Tapi ini bisa dicampur dengan air, kalau dikocok dia berbusa. Kalau yang ini nanti juga yang hasil yang dari fermentasi yang kita buat hari ini ibu-ibu ini karena ada leraknya. Kalau ada leraknya dia ada berbusa. Sebenarnya yang bisa dijadikan untuk sabun, alternatif sabun di rumah, lerak dan kecombrang. Tahu kecombrang nggak? Tahu, Bu. Iya. Tapi jangan yang bunganya, karena bunganya mahal. Batangnya. Batangnya tinggal dipotong-potong bisa juga dimasukin ini, karena ekoenzim saya ada kecombrang sama serai. Jadi makanya wangi dia gitu. Segar. Dan si kecombrang itu kalau misalnya punya ya gitu, kayak lerak ini juga misalnya masukin ke air terus dikocok-kocok udah bisa jadi sabun mandi. Kecombrang juga sama, batangnya dikocok-kocok itu dia punya namanya saponifikasi, antibakteri dan anti kuman. Dan sebenarnya kecombrang itu lebih bagus juga kalau berdasarkan ada profesor di PB Bogor lah, saya lupa namanya ibu siapa, dia bilang kecombrang itu bisa jadi hand sanitizer. Jadi udah tinggal direbus aja kecombrangnya jadi air, masukin ini tuh, kita tinggal kalau misalnya tempat umum gitu ya kita semprot-semprot aja sendiri gitu, karena wangi kan kalau kecombrang itu. Tapi kalau bunganya ya bikin sambel lah Bu, buat dimakan, sayang soalnya mahal di pasar. Iya, memang. Dan itu dua tanaman di Indonesia yang bisa menjadi alternatif sabun, mau jadi sabun cuci piring, sabun cuci buat mandi, sabun cuci pakaian gitu. Dan kalau ekoenzim ini kalau untuk baju-baju yang putih bisa dicampur dengan baking soda ya. Iya baking soda. Supaya lebih putih lah gitu ininya. Dan kalau misalnya punya batik atau apa, ini kalau ke batik gitu ya, lerak itu wangi jadinya batiknya untuk disimpan. Atau yang berwarna-berwarna tuh dia nggak gampang pudar warnanya. Ya. Ada lagi pertanyaan atau? Jadi kalau udah pakai ini nggak usah pakai deterjen lagi, Bu? Nggak usah. Jadi baru walaupun busanya hanya sedikit tapi bersih gitu. Bersih. Jadi mungkin direndam dulu, terus baru dipucak atau baru diputar di mesin gitu dengan seair-airnya yang tadi bekas rendaman itu dia bersih. Karena justru lebih bersih dari si kimia gitu. Dan juga pembuangan airnya itu tidak mengganggu lingkungan gitu ininya. Dia lebih bagus gitu hasilnya, dan dia juga wangi gitu ininya. Nggak pakai wangi buatan atau apa ya, dari wangi ini aja. Jadi sebenarnya bukannya wangi tapi jadi netral lah gitu, seger aja gitu, nggak ada bau, nggak ada wangi juga, netral aja gitu. Kalau misalnya ini ada komposisinya kok di sini, kalau misalnya untuk cuci kan di sini dibilang masih pakai sabun. Kalau yang ekoenzim saya hasilkan nggak perlu pakai sabun lagi, nggak perlu beli deterjen, ini aja dicampur air udah cukup untuk ininya. Tapi mungkin ada ibu-ibu yang suka wangi ya mesti pakai pewangi ini gitu. Tapi kalau saya sendiri tidak menggunakan ini. Terus satu lagi, Bu, ini kan ampasnya bisa digunakan sebagai pemancing. Iya. Nah itu dimasukkan dengan timbangan ini enggak, Bu? Enggak. Buahnya itu? Enggak. Jadi tetap buahnya dengan Iya, komposisi tetap itu komposisi dan ditambahkan ini? Iya, ditambahkan. Jadi makanya kalau misalnya punya ampasnya ya sepertiga atau sedikit lah, paling satu tangkep gini kita masukin ke ember baru, nanti bikin lagi, tambahin dengan komposisi yang sama. Gitu. Berarti airnya jangan dibanyakin kalau embernya cuma kecil gitu. Iya. Ininya bisa dibuat atau kalau mau dibikin pupuk juga bisa gitu. Jadi Atau pokoknya di mau luar komposisi. jadi pewangi ruangan, dikeringin,
dia dimasukin ke dalam kantong kain gitu ya, taruh di mobil kah, atau taruh di ruangan, atau taruh di kamar yang kadang-kadang agak ngap gitu, dia akan menjernihkan udara, Menyerap udara. ya, menjernihkan dari si bau. Jadi sebenarnya bukan menjadi wangi, tapi menjadi netral dan menjadi seger aja gitu, nggak yang nggak ada baunya gitu. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih bagi semuanya yang ada di sini maupun yang di rumah sana. Saya terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan diri untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita dan alam semesta. Dan mungkin untuk lebih jelasnya bisa cek di Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan jangan lupa donasi untuk anak-anak kanker melalui Yayasan Anak Kanker Indonesia. Untuk nomor akunnya bisa lihat di bio Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia. Terima kasih, salam rahayu, alam semesta baik buat kita, bahagia semua.